Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat para iblis ingin membawa Dewi Katyayani menghadap Mahishasura. Dewi Katyayani berkata, "Kembalilah dan beritahu rajamu bahwa jika dia ingin menikah denganku, maka dia harus datang ke sini dan melawanku." Melihat itu, Mahadewa tertawa dan Ganesha berkata, "Ayah, perang bukanlah lelucon, lalu mengapa kamu tertawa, ayah?" Mahadewa berkata, "Karena iblis ini tidak menyadari dengan siapa mereka berbicara. Seperti kekuatan ibumu, Mahishasura telah merusak kekuatan seorang wanita dan aku tertarik untuk mencari tahu apa yang terjadi pada mereka selanjutnya." Senopati berkata, "Kamu wanita biasa, raja kami tidak perlu melawanmu." Dewi berkata, "Aku cukup baik dan aku tidak perlu melawanmu. Singaku cukup untukmu. Ayo Somnandi, beri dia pelajaran yang baik." Somnandi melompat ke arah para iblis dan berlari menerjang mereka. Para iblis terjatuh terkena serangan Somnandi. Para iblis berkata, "Maafkan kami Dewi, maafkan kami." Dewi Katyayani berkata, "Berhenti Somnandi, pergilah iblis. Sampaikan pesan ini pada rajamu, jika dia ingin menikahiku, dia harus datang ke sini dan melawanku." Senopati kemudian kembali ke surga dan menyampaikan pesan dari Dewi kepada Mahishasura. Mahishasura menjadi marah dan berkata, "Kamu tidak hanya kalah dari wanita biasa tetapi juga kalah melawan hewan peliharaannya. Beraninya kamu menasihatiku untuk pergi dan melawannya. Apakah kamu bodoh? Sebuah perang terjadi antara dua prajurit perkasa, bukan dengan wanita yang lemah dan tak berdaya. Dan iblis yang tidak memiliki akal sehat ini tidak mampu menjadi pasukanku." Mahishasura kemudian memenggal senopatinya dan berkata, "Bersiaplah untuk pergi ke Windyacala. Aku akan menjadikannya istriku. Jika bukan dengan rasa takut, maka dengan kekerasan." Garuda menutup telinganya sambil berkata, "Prabu, aku bahkan tidak bisa mendengarkannya. Bukan hanya tentang Dewi, tapi bagaimana bisa seorang pria memiliki pemikiran menjijikan tentang seorang wanita. Bahkan hewan pun berperilaku lebih baik." Istri Sastri berkata, "Kamu benar. Ketika seekor sapi hamil, seekor sapi jantan bahkan tidak menggembalakan rumputnya atau bahkan mengendusnya. Bahkan dia tahu bagaimana menghormati seorang ibu. Tapi Mahishasura lebih buruk dari binatang. Dia sangat rendah." Kakak Sastri berkata, "Bagaimana sang Dewi membunuhnya? Bahkan aku ingin tahu." Sastri berkata, "Orang jahat seperti itu harus dihukum berat. Hukumannya harus menciptakan teror di benaknya sebelum bertindak kejam di lain waktu. Bahkan jika dia memiliki pemikiran seperti itu, ingatan akan hukumannya akan membuatnya gemetar ketakutan." Dewa Wisnu berkata, "Itulah yang terjadi." Dewi Katyayani dengan cerdik memaksa musuhnya untuk menghadapinya. Mahishasura bersama para pasukannya pergi untuk menangkap Dewi Katyayani. Para wanita yang ditangkap oleh Mahishasura berkata, "Semoga iblis berdosa mati. Semoga kematian mencekiknya. Dia sangat angkuh. Dia akan mati dengan kematian yang menyedihkan." Mahishasura mendengar perkataan mereka dan berpikir, "Wanita kecil seperti kalian semua tidak pantas mendapatkan waktuku. Kalau tidak, mulut yang mengutukku ini akan dipotong." Mahishasura kemudian terus berjalan ke Gunung Windyacala bersama pasukannya. Dewi berkata, "Kamu telah mencicipi darah Somnandi, tapi kesombongan iblis ini tidak ada habisnya. Ini saatnya untuk menghukumnya." Mahishasura sampai di sana bersama pasukannya dan Dewi Katyayani datang menaiki singanya. Melihat Dewi Katyayani mendekat, Mahishasura berkata, "Aku pernah mendengar bahwa kamu sangat cantik. Rambutmu lebih tebal dari awan, matamu seperti teratai, tubuh indahmu selembut tanaman pisang. Jujur, dalam hatiku aku pernah membayangkanmu dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenyataannya. Tidak ada apa-apa. Aku datang ke sini untuk membunuhmu, tapi jika kamu mau, kamu bisa menikah denganku dan menyelamatkan dirimu. Takdir telah memberimu keindahan yang tak tertandingi untuk tidak disia-siakan di medan perang. Itu untuk menambahkan keindahan pada tahtaku." Dewi berkata, "Jika itu yang kamu inginkan, mengapa kamu banyak bicara? Mengapa kamu tidak mengalahkanku dalam pertarungan? Jika kamu ingin menikah denganku, maka kamu harus memenuhi syaratku." Mahishasura tertawa dan berkata, "Bunga yang lembut tidak boleh dihancurkan dengan api. Kamu tidak menyadari kekuatanku. Tidak hanya para dewa, bahkan Dewa Wisnu tidak bisa mengalahkanku.
Aku sangat kuat, makhluk tertinggi Mahesasur. Dewi berkata, lalu mengapa kamu menyalahgunakan kekuatanmu? Mengapa kamu melecehkan wanita dan berperilaku buruk dengan mereka? Bodoh, bukankah itu mengejutkanmu? Saat menyiksa wanita, bahkan seorang wanita melahirkanmu. Siapapun yang bodoh untuk tidak menghormati keibuan akan mati di tangan Dewi. Kamu juga akan mati. Mahesasur berkata, hei wanita lemah, hentikan omong kosong ini. Aku penguasa 3 dunia, Mahesasur. Jika kamu tidak setuju, aku akan menggunakan rambut indahmu untuk menyeretmu keluar dari sini. Dewi berkata, kamu bahkan tidak bisa menyentuhku, bodoh. Singa Somnandi terus mengaum dan menakuti para prajurit Mahesasur. Melihat itu, Mahesasur mengeluarkan busurnya dan melepas panahnya ke arah Somnandi. Panah itu mengenai Somnandi dan Mahesasur berpikir, untuk waktu yang lama singa ini tidak akan mengaum dan menakuti prajuritku. Aku menggunakan anak panahku untuk membungkamnya selamanya. Dewi berkata, kamu masih punya waktu, kembalilah. Mahesasur berkata, hei wanita lemah. Begitu Mahesasur memutuskan bahwa takdir pun tidak bisa mengubahnya. Pasukan, serang dia. Dewi Katyayani berkata, wahai para yogini, kemarilah untuk membantuku. Para yogini kemudian muncul untuk menghadapi pasukan Mahesasur. Mahesasur berpikir, panggil semua wanita yang kamu inginkan. Aku akan membunuh mereka semua. Mahesasur tertawa melihat pasukan wanita itu dan berkata, ini adalah pasukan wanita yang lemah. Akankah mereka mampu menghadapi iblis yang mematikan seperti kami? Tangan yang berhias gelang hanya dibatasi menggunakan peralatan dapur. Itu tidak dimaksudkan untuk menggunakan senjata. Aku pikir kamu tidak akan mengalah. Ayo rasakan keganasan kami. Pasukan, serang mereka. Para yogini yang sangat besar itu mulai membantai pasukan iblis yang menyerang. Melihat itu, Mahesasur terkejut dan pasukannya mulai ketakutan. Melihat keganasan para dewi itu, Mahesasur berkata, mereka menghabisi pasukan besarku begitu cepat. Bagaimana ini mungkin? Dewa Indra berkata, kita kalah dari pasukan Mahesasur, tetapi iblis jahat itu telah dikalahkan oleh pasukan Dewi Katyayani. Mahadewa berkata, sungguh kekuatan Dewi tak tertandingi. Ini tak tertandingi. Aku melihat sisi dirinya yang ini untuk pertama kalinya. Dia selalu menjadi kekuatan untukku. Dia membawa kehancuran dan mengakhiri dunia dalam hitungan detik. Demikian pula setiap wanita memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Menurut waktu dia bisa mencintai sekaligus menakuti. Mahesasur berkata, bagaimana mereka menghancurkan pasukan sebesar itu begitu cepat? Dewi berkata, kamu menganggap wanita lemah. Mereka menghancurkan pasukanmu dalam hitungan detik. Tangan yang dimaksudkan untuk pekerjaan rumah tangga menghancurkan prajuritmu dan membuat mereka mati di tanah. Kamu juga akan berakhir, Mahesasur. Mahesasur berkata, hei wanita, kamu tidak bisa membunuhku. Aku, Mahesasur, akan menyelesaikan kesombonganmu. Kamu menunjukkan kepadaku kekuatanmu. Sekarang lihat kehebatanku. Mahesasur mengeluarkan angin tornado untuk mengalahkan para dewi. Ganesha berkata, tornado ini sepertinya mematikan ayah. Mahadewa berkata, tidak peduli seberapa mematikan angin itu. Ganesha, tidak ada yang bisa menandingi kemarahan ibumu. Angin itu mengambil wujud raksasa dan menghancurkan sebuah bukit. Mahesasur berkata, luar biasa. Ayo pergi dan penuhi tujuan kelahiranmu. Hancurkan musuhmu. Iblis itu kemudian berjalan ke arah para dewi dan tubuhnya jauh lebih besar daripada para yogini. Dewa Agni berkata, Dewa Indra, iblis ini sangat besar. Dewa Bayu berkata, kamu benar Dewa Agni. Dia menghancurkan gunung dengan begitu mudah. Jadi dia sangat kuat. Dewa Indra berkata, bagaimana Dewi Katyayani menghadapi iblis yang kejam ini? Ganesha merasa khawatir dan Mahadewa berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Ganesha. Ibumu adalah ibu dari alam semesta ini. Tidak ada yang lebih hebat dari seorang ibu.